Selamat pagi semuanya. Sudah hadir semua? Maaf Bu, saya terlambat. Dia Iya, silakan masuk. Berdiri di sebelah saya ya. Karena kamu terlambat, jadi kamu saja ya yang memulai perkenalan. perkenalan. Nggak usah perkenalan lah, Bu. Kayak anak baru aja. Kalian akan di sini selama beberapa hari, jadi kalian harus saling mengenal satu sama lain. Mungkin beberapa dari kalian memang udah ada yang saling kenal, tapi nggak semua kan? Kalian ini kan dari kelas yang berbeda-beda. Ayo silahkan. Semuanya, salam kenal, saya Anet Teresia. Gone somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much to bear and you don't care and I wanna play alone. Sudah bisa tidur nyenyak? Now I stay away, you were never meant to save me. Saya dari kelas 12 IPS 1. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih Bu. Ayo boleh dilanjut. Kamu, di sini aja. Nggak apa-apa kok. Kamu, cowok yang di pojok. Silakan maju. Nama saya dari IPS 2. Iya, tahu kan? Saya Reina Angelin dari kelas. Semuanya, nama saya Raisa Norella dari kelas 12. Ya, semoga kita bisa berteman baik. Sejujurnya saya agak takut mau masuk kelas ini. Cuma ya, Semoga kita bisa akur ya, teman seminggu. kalian bisa panggil saya Yara. Saya dari kelas 12 IPA 1. Oke, sudah semua ya. Oke, jadi mulai hari ini kalian akan mengikuti seleksi internal untuk mewakili sekolah kita di ajang internasional. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa pelaksanaan seleksinya harus di kelas ini? Menurut yang disampaikan oleh Ibu Leona, kita butuh tempat yang bisa menguji kalian sepenuhnya. Jadi gimana? Sudah siap ya? Siap. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Jadi di rapat kita pada pagi hari. Berhenti. Nggak usah dilanjut. Meetingnya dibatalin. Lah, Pak, tapi kliennya udah standby. Kita kan akan membahas kontrak. Saya tahu, tapi ini perintah langsung dari Pak Rafael. Saya disuruh pegang kendali selama beliau di luar kota. Dan menurut saya, meeting ini nggak prioritas. Pak Rafael bilang gitu. Langsung. Bukannya dia tadi minta update laporan buat rapat ini? Kamu mau bantah saya? Saya yang ditunjuk pegang kendali. Baik Pak. Fokus ke tugas lain aja. Jangan bikin keributan. Saya nggak mau ada yang bikin saya repot hari ini. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih? Gak biasanya kan meeting penting kayak gini dibatalin gitu aja. Iya, dan semalam Pak Rafael sempat bilang sendiri ke saya, pastikan presentasi klien hari ini siap. Terus kenapa Pak Heiser bilang kalau itu perintah langsung dari Pak Rafael? Kayaknya dia sering bawa-bawa nama bos di akhir-akhir ini. Bener juga sih, dia kayak so berkuasa gitu. Iya kan? Lu juga ngerasa? Vel. Mau coba tanya Alana nggak? Minta tolong dia buat tanyain ini langsung ke Pak Rafael. Masalahnya ini meeting penting loh. Apa alasannya dibatalin? Terus juga kita dapat perintah batalinnya bukan dari Pak Rafael langsung. Gue agak gimana ya? Ya udah coba aja tanya. Tapi menurut gua, kalau emang Pak Heiser yang nyampein, itu kayaknya bener sih. Pak Heiser kan bener-bener orang kepercayaannya Pak Rafael dari dulu. Iya gue tahu. Tapi nggak ada salahnya kita coba tanya dulu kan? Iya ya.
Iya, Rin. Kenapa? Lana, ini Lan. Kebiasaan banget sih lo. Setiap mau ngomong sama gue pasti kayak orang gugup. Gue bukan bos lo anjir. Santai aja kenapa? Sorry. Jadi gini, di sini kan mau ada meeting penting gitu. Udah dijadwalin dari minggu kemarin sebelum ayah lo keluar kota. Nah, pas kita udah siap, tiba-tiba manajer Pak Rafael bilang kalau meeting ini dibatalin. Dan dia bilang itu perintah langsung dari Pak Rafael. Gak tahu kenapa, gue curiga aja sih. Jadi, gue mau minta tolong sama lo buat tanyain langsung Lan kalau boleh. Oke. Nanti gue chat ya. Iya Lan, makasih banget. Maaf juga, gue gak berani nanya langsung soalnya takut dikira ngebantah. Iya ya, gue ngerti kok kalau di posisi lo. Santai aja, ayah gue baik. Oke, kabarin ya Lan, makasih. Kegiatan seleksi hanya dilaksanakan selama 5 hari. Hari ke-6 dan 7 sudah pengumuman final. Dan yang akan lolos hanya ada 4 orang. 4 orang. Jadi perlu diingat, di hari ke-4 dan 5 akan ada 3 dari kalian yang akan tereliminasi. Selama 5 hari, kalian akan mendapatkan skor dari kegiatan harian seperti ini. Iya, pasti ada tes. Pidato lagi. Bahasa Inggris. Dan ini adalah skor tambahan lainnya. Yang pertama, di sini ada kualitas teknis, jadi kalian akan dinilai dari ketepatan, keakuratan, dan keahlian dalam melakukan tugas. Dan yang kedua ada kreativitas. Ini adalah penilaian terhadap ide-ide orisinal, inovasi, dan kemampuan untuk berpikir di luar kotak. Lalu yang ketiga ada kebaruan. Ini adalah penilaian terhadap elemen-elemen baru atau berbeda yang ditampilkan dalam karya. Dan yang terakhir ada presentasi. Ini adalah penilaian terhadap kemampuan penyampaian ide, karya, atau penampilan dengan jelas dan efektif. Ada yang mau ditanyakan? Berarti hari ini kita debat, Bu. Iya benar, kalian akan praktik debat. Dan mosi debat kali ini adalah apakah AI akan lebih banyak menciptakan pengangguran daripada lapangan kerja. Saya kasih waktu persiapan kalian selama 30 menit. Sambil menunggu guru yang akan datang untuk menilai kalian. Aduh, gue gak berani kayak gitu. Cepat lakukan kalau masih mau hidup. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa saya. Gue udah chat ayah. Udah sejaman, tapi masih checklist 1. Off-nya dari kapan? Gak tahu, gue gak chat ayah gue belakangan ini. Oke, nggak apa-apa, tunggu aja. Woi wanita sibuk, ngopi dulu lah. Wih, pas banget lagi ngantuk-ngantuknya. Iya kan, tahu banget gue siang-siang gini jam-jam ngantuk. Nih, sorry ya udah kebuka. Nggak apa-apa, makasih ya. Iya, enak gak? Soalnya warungnya beda sama yang biasa. Yang di sebelah lagi tutup. Enak aja lah. Masih banyak kerjaan lo. Lumayan. Masalahnya udah harus dikirim siang ini ke Pak Haizar. Semangat deh ya. Ya udah, gue ke toilet bentar. Kenapa gue sengantuk ini sih? Dalam debat, masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Karena kita hanya ada 10 orang dan gak bisa dibagi kelompok, jadi nanti boleh ada yang tampil lebih dari 1 kali hanya untuk pelengkap tim. Baik, debat akan dimulai dengan pernyataan pembuka dari masing-masing tim. Perhatikan ya, ini yang akan dinilai dari praktek debat ini. Terima kasih.
Kami meyakini bahwa kemajuan AI justru akan menggantikan banyak pekerjaan manusia, terutama yang bersifat rutin dan manual. Contohnya kasir, operator pabrik, bahkan pekerjaan administrasi mulai tergantikan oleh mesin. Ini tentu akan meningkatkan pengangguran jika tidak diantisipasi sejak dini. Kami melihat AI sebagai peluang, bukan ancaman. Memang beberapa pekerjaan akan hilang, tapi AI juga menciptakan jenis pekerjaan baru, seperti analisis data, teknisi AI, hingga perancang sistem otomatisasi. Ini adalah transformasi, bukan semata-mata kehilangan. Transformasi memang terjadi, tapi apakah semua orang siap? Tidak semua pekerja bisa langsung beralih jadi programmer atau ahli AI. Artinya, banyak yang akan kehilangan pekerjaan tanpa bisa langsung beradaptasi. Itulah mengapa pendidikan dan pelatihan ulang sangat penting. Negara dan perusahaan bisa berperan aktif dalam reskilling pekerja. Sejarah membuktikan, dari revolusi industri hingga era digital, manusia selalu berhasil beradaptasi. Baik, kesimpulan kami, mungkin AI akan menciptakan ketimpangan baru. Pekerjaan akan hilang lebih cepat daripada pekerjaan baru tercipta. Dan mungkin AI memang berpotensi lebih banyak menyebabkan pengangguran jika tidak diatur dengan tepat. Sebaliknya, kami percaya AI adalah alat. Jika digunakan dengan bijak, AI akan mempermudah pekerjaan manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya. Kuncinya ada pada kesiapan kita menghadapi perubahan. Baik, sudah selesai. Sekarang saya akan menyampaikan penilaian berdasarkan argumen dan penyampaian. Untuk tim penjelajah, argumen kalian kuat dan didukung oleh fakta nyata, seperti contoh pekerjaan yang sudah tergantikan AI. Namun, pembicara pertama agak kurang percaya diri, dan penyampaiannya agak terbata. Secara keseluruhan, logika tim cukup solid. Untuk tim jenius, argumen kalian futuristik dan memberi solusi, seperti pelatihan ulang dan adaptasi teknologi. Gaya bicara pembicara ketiga sangat meyakinkan dan rapi. Nggak salah ini. Kalian juga kompak dalam menyusun alur berpikir. Padahal bagusan si Clara kata gue. Justru si Reina tadi yang terbata-bata. Kok malah mereka sih? Nggak tahu. Padahal jelas-jelas penyampaian mereka banyak kurangnya. Setelah mempertimbangkan seluruh aspek, kami memutuskan bahwa tim jenius tampil lebih meyakinkan. Baik, lanjut. Nggak bener ini. Gue yakin ada kecurangan di sini. Ra, gue takut. Gue nggak bisa debat gini, Ra. Nggak apa-apa, nanti gue bantu. Lo pasti bisa, Sa. Kelompok selanjutnya ada... Kita habis mereka. Lo jadi pembicara satu aja ya, biar gampang. Jadi lo tinggal nyampein pernyataan pembuka. Oke. Ini Ayah sesibuk itu kah sampai nggak bisa buka HP? Mana gue bosen banget kayak pengangguran. Gak enak banget sih Gapier. Kayaknya gue lebih milih stres karena kerjaan daripada stres gak ada kerjaan dah. Lah, kok gak ada siapa-siapa? Foto. Ini foto kita berempat pas hari pertama masuk SC. Tapi kenapa bagian Helen robek ya? Terus ini dari mana? Tadi yang ngetok pintu siapa? Klarin bangun. Rin bangun. Bisa-bisanya tidur di jam kerja gini. Woi bangun gak lo? Lo ngeliat kita gak sih? Masih setengah tidur itu. Hah? Gue ketiduran. Sorry. Lo habis begadang apa gimana sih? Kerjaan lo gimana? Udah selesai belum? Oh iya. Udah gue kirim juga. Habis ngirim tuh gue langsung ketiduran. Untung aja udah selesai. Kalau enggak lo bisa kena masalah sama Pak Heiser tuh. Lagian lo kenapa bisa ketiduran sih? Tumben banget. Gue emang lagi ngantuk-ngantuknya, Vel. Tapi nggak tahu. Tadi pas ngerjain tuh kayak ngantuknya sama sekali nggak bisa gue tahan. Astaga. Siapa, Rin? Sebentar ya, Kai. Vel, gue ada urusan.
Kemana? Rin, dipanggil siapa? Maaf, Pak. Ada yang salah dengan laporannya? Salah. Angka dari minggu pertama sampai ketiga ngaco semua. Dari mana kamu ambil data ini? Kamu pikir ini kerja main-main? Saya minta maaf, Pak. Mungkin saya keliru ambil data dari file lama. Saya akan tanggung jawab. Dan saya akan segera revisi. Mulai sekarang, saya mau kamu periksa 3 kali atau lebih sebelum kirim apapun. Dan kalau sampai kejadian gini terulang lagi, saya nggak yakin kamu masih bisa pegang bagian ini. Baik, Pak. Saya akan lebih hati-hati ke depannya. Pastikan, saya nggak mau buang waktu perbaiki kesalahan dasar kayak gini lagi. Silakan pembicara pertama, tim Champions. Ayo, Sa. Bisa. Baik, terima kasih. Nama saya Raisa dan saya sebagai pembicara pertama. Kami berpendapat bahwa AI akan lebih banyak menyebabkan pengangguran. Sekarang saja sudah banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin, misalnya kasir atau pengemudi. Bahkan ya pekerjaan seperti analisis data pun mulai tergantikan oleh algoritma. Jadi, kami yakin AI akan menyebabkan lebih banyak orang kehilangan pekerjaan daripada membuka lapangan kerja baru. Baik, kami percaya bahwa AI justru menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. Meski beberapa pekerjaan hilang, akan muncul profesi baru seperti AI trainer, data scientist, dan teknisi robotika. Ini bukan penghapusan, tapi transformasi. Seperti revolusi industri sebelumnya, manusia beradaptasi. Baik, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan teknologi? AI mempercepat kesenjangan sosial. Banyak pekerja manual tidak bisa beralih profesi secepat itu. Akibatnya, mereka justru menjadi korban sistem yang semakin tidak adil. Poin yang bagus. Tapi itu tugas pemerintah untuk memastikan pelatihan ulang tersedia. AI bukan musuh, tapi alat, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kami tetap berdiri pada posisi bahwa efek negatif AI pada lapangan kerja lebih cepat dan luas daripada kemampuan adaptasi tenaga kerja. Negara berkembang akan tertinggal dan angka pengangguran bisa melonjak jika tidak ada regulasi tegas. Sebaliknya, kami melihat AI sebagai peluang. Setiap revolusi teknologi memang menggeser lapangan kerja lama, tapi juga menciptakan ekosistem baru yang lebih efisien. Dengan pendekatan yang tepat, AI akan menciptakan lebih banyak pekerjaan, bukan sebaliknya. Ya, terima kasih untuk kedua tim atas argumen yang kuat. Kami mencatat poin penting dari kedua sisi. Tim Champions menekankan ancaman nyata terhadap tenaga kerja yang rentan, sedangkan tim Brainy menyoroti potensi transformasi positif jika dikelola dengan baik. Kelompok gue udah jelas banget tampil lebih buruk dari mereka. Sekarang, apa kelompok gue yang dapat nilai tinggi? Kalau emang iya, gak salah lagi dugaan gue. Ini curang. Baik, secara keseluruhan, kedua tim sudah menyampaikan argumen dengan baik. Namun, kita perlu melihat dari beberapa aspek, dari kejelasan argumen, penyampaian, kerjasama tim, dan penguasaan materi. Pasti tim gue yang menang. Dengan mempertimbangkan argumen dan sudut pandang sosial yang diangkat, kami memutuskan pemenangnya adalah tim Champions dengan skor 93. Wah, kok? Dan tim Brainy dengan skor 88. Gimana bisa? Maaf Pak, Bu, kami bukan bermaksud nggak sopan, tapi kami merasa ada yang tidak adil dalam penilaian ini. Iya, jujur aja, pembicara pertama dan ketiga dari tim Champions tadi bahkan tidak menyampaikan argumennya dengan jelas. Dia tadi terbata-bata, sedangkan kami menyampaikan argumen dengan lancar dan runtut dari awal. Kami sudah mempertimbangkan semua aspek. Debat bukan cuma soal kelancaran bicara, tapi juga substansi dan perspektif sosial yang dibawa. Tapi kami juga menanggapi semua poin lawan dengan data dan solusi. Sedangkan tim Champions lebih banyak menekankan ketakutan tanpa solusi nyata. Tapi kenapa mereka yang menang? Saya sarankan kalian berhenti membantah keputusan juri. Ini adalah kegiatan seleksi resmi, dan sikap kalian sedang kami nilai juga. Kalau kalian masih bersikeras seperti ini, kami tidak akan segan mengurangi skor tambahan. Bahkan mempertimbangkan untuk mengeliminasi kalian dari tahap berikutnya. Curang. Lo bener. Dari awal udah kelihatan siapa yang diarahkan buat menang. Maksud lo? Jadi lo udah tahu semuanya? Kenapa
Kenapa bisa lo yang dimenangin? Dari kelompok pertama tadi juga, kenapa timnya Anet yang menang? Lo bisa kecilin suara lo nggak? Gue nggak tahu apa-apa. Tapi dari awal gue juga ngerasa ada yang nggak bener sama sistem penilaiannya. Tapi ini baru hari pertama, jadi gue belum bisa nyimpulin apa-apa. Maaf ya kalau lo benci gue, karena harusnya lo yang dapet skor tinggi. Maaf. Enggak, gue nggak benci kalian. Gue benci jurinya. Lo bayangin aja, Paravel aja tuh gak Ya udah, lo mau gimana lagi? Lo juga tahu sendiri kan dari awal. Lagian gue juga baru kali ini kok ngelakuin kesalahan. Ya udah So berkuasa sabar. banget itu orang. Rin, lo kenapa? Gue mau langsung tidur, biar kesalahan hari ini gak keulang lagi. Vel, kenapa dia? Laporan yang dia bikin banyak yang salah, jadi harus direvisi lagi. Jadi tadi dia dimarahin. Mukanya itu ngeselin banget, kayak apa sih? Kalau yang marahin gue Paravel masih mendingan. Maksud lo apa, Rin? Enggak gitu, Cok. Maksudnya tuh, dia tuh cuma manajer tapi berkuasa banget, anjir. Mana tadi dia main batal-batalin meeting, alasannya gak jelas. Ih, kesel banget gue hari ini. Ini ayah gue juga belum on sampai sekarang, Rin. Kok gue jadi takut ya? Sibuk kali, lebih sering di laptop daripada HP. Atau mungkin lagi di luar terus nggak bawa charger. Biasain positive thinking. Ya udah, gue mau tidur. Tungguin, nggak ada niatan telepon Yara. Gue penasaran hari ini SC ngapain aja. Oh, iya juga ya. Ya udah nanti deh, gue mandi dulu. Iya, gue juga. Kamar kalian berempat di sini ya. Selamat beristirahat. Seleksi hari kedua besok jam 9 pagi. Jangan sampai bangun telat. Baik, Bu. Ini kebetulan apa gimana ya kita bisa sekamar? Iya ya, bagus deh. Hai Ciara. Iya, Anet ya? Iya, debat lo tadi keren banget. Masa sih? Lo juga tadi bagus. Halo, Iya, hai, gue Reina. Raisa. Lo demam panggung ya? Hah? Iya, kelihatan banget lo tadi gugup pas di depan. Iya, Gak apa-apa, itu wajar kok. Cuma diusahain percaya diri aja. Argumen lo tadi bagus, cuma karena lo panik, jadi terbata-bata. makasih Ray. Lo yang kemarin itu ya? Iya, ketemu lagi kita. Gue Anet. Gue Raisa. Ya udah, siapa dulu yang mau mandi? Terserah kalian aja, gue belakangan. Mau kemana, Ra? Depan sini doang, ngangkat telepon sebentar. Gak apa-apa, di dalam aja. Kenapa harus di luar? Kita gak berisik kok, ya kan? Gak apa-apa. Gimana lo di sana? Ra, lo baik-baik aja kan? Ada apa di sana? Stres, semuanya stres. Lebih ke jurinya sih. Gue nggak ngerti sama sistem penilaian mereka. Tim gue tadi kan kurang bagus daripada lawan gue. Tapi yang dikasih skor tinggi tuh tim gue. Yang lain juga sama. Yang dikasih skor tinggi malah yang jelek. Wah. Gak tahu sih ya. Lihat besok aja lah. Ini baru hari pertama soalnya. Pokoknya gue benci banget sama di sekolah, anjir. Ya udahlah, Kes. Cuma seminggu. Malahan kata gue nggak apa-apa kalau lo kalah. Biar lo dieliminasi terus keluar dari kelas itu. Ya juga ya. Kok blow on sih gue? Nah kan, ya udah lo sengajain kalah aja. Tapi kalau ternyata sebaliknya gimana? Gimana kalau yang kalah justru yang bakal jadi target kepala sekolah? Ih, gue nggak mau, Van. Lo emang yakin banget kah kalau SC masih dipakai buat balas dendam? Ya nggak ada yang tahu, takutnya aja. Gue kan masih takut sama SC yang dibuat kepala sekolah dulu. Lo ada teman gak di sana? Coba lo deketin satu orang, jadi kayak setidaknya lo nggak sendirian gitu loh.
Belum ada yang deket banget. Cak, gue kesel banget sama lo. Kenapa lo gak masuk aja sih? Kenapa harus minta digantiin? Kalau lo masuk, gue kan jadi ada teman. Ya gue gak tahu kalau ternyata ranking 1. Gue kan males kalau misalnya gue menang, terus gue harus ikut ke luar negeri. Gue males. Orang aneh. Belum tidur loh. Habis ngirim email ke ayah gue. Kalau nggak dibalas juga gimana ya? Ayah lo pulang kapan? Dia ngomong nggak? Besok katanya. Nah ya udah, besok udah pulang ini, tungguin aja. Kalau kau ingin menghabisi mereka, kenapa tidak langsung aja? Kenapa harus dengan membuka kembali kelas itu? Yang ada kau hanya bikin orang-orang semakin curiga. Kau bodoh atau memang tidak bisa berpikir? Saya sengaja memanfaatkan kelas itu. Orang-orang yang bukan target saya akan dikeluarkan. Atau yang mereka tahu tereliminasi. Dengan begitu, mereka tidak akan curiga. Mereka akan berpikir kalau kelas itu benar-benar dipakai untuk kegiatan seleksi. Setelah itu, hanya sisa target-target saya di sana. Barulah kita jalankan rencana selanjutnya. Kamu rupanya. Ada perlu apa, Nak?